Merumuskan masalah berdasarkan orientasi masalah di atas. Yang pertama, mengapa kita harus menggunakan sampo yang pH-nya cenderung sama dengan pH kulit kepala beserta akar rambut? Karena pH sampo yang terlalu basah atau tidak cenderung sama dengan pH kulit kepala beserta akar rambut akan meningkatkan muatan listrik negatif pada cerat rambut, sehingga akan menyebabkan rambut menjadi kusut. Yang kedua, apa yang akan terjadi pada rambut dan kulit kepala jika kita keramas menggunakan sabun mandi alih-alih sampo? Menggunakan sabun mandi, khususnya sabun batang, akan meninggalkan sebuah residu pada rambut. Hal ini akan membuat kotoran dari rambut masih tertinggal. Dan yang ketiga, bagaimana cara kerja asam sitrat dan natrium sitrat sebagai larutan penyangga? Asam sitrat dan natrium sitrat sendiri memiliki fungsi sebagai sistem penyangga pada sampo untuk menjaga agar pH tetap stabil. Asam sitrat merupakan asam lemah yang memiliki 3 nilai pKa, sehingga memungkinkan pembentukan buffer efektif dengan rentang pH 2,1 hingga 7,4. Sedangkan natrium sitrat merupakan garam dari asam sitrat yang berperan sebagai basa konjugasi untuk membantu menstabilkan pH. Berdasarkan literasi pada slide sebelumnya yang berjudul larutan penyangga pada shampoo. Lanjut ke nomor 1, di sini disediakan 4 macam pernyataan. Kita harus menentukan pernyataan mana yang benar dan pernyataan mana yang salah. Jika pernyataan tersebut salah, kita harus memberikan alasannya dan memberikan pernyataan yang benar itu seperti apa. Baik, langsung masuk saja ke pernyataan nomor 1. Akar rambut mempunyai sifat yang lebih asam daripada kulit kepala. Itu benar. Nomor 2. Pernyataan 2. Asam sitrat dapat berperan sebagai larutan penyangga tanpa harus dicampur dengan garam, sebab sudah mempunyai pasangan asam basa konjugasi. Itu salah. Karena untuk dapat menjadi larutan penyangga, asam sitrat harus dicampur dengan garam untuk mendapatkan basa konjugasinya. Sehingga pernyataan yang benar adalah asam sitrat dapat berperan sebagai larutan penyangga jika dicampur dengan garam, sebab basa konjugasinya didapat dari garam tersebut. Pernyataan ketiga, shampoo bersifat basah dapat mengakibatkan rambut menjadi kusut setelah keramas. Itu benar. Dan pernyataan 4, apabila asam sitrat dan natrium sitrat dengan konsentrasi yang sama dicampurkan untuk membentuk larutan penyangga, maka akan mempunyai pH lebih dari 3,13. Itu benar. Lanjut nomor 2. Apabila hanya terjadi ionisasi tahap pertama, maka larutan asam sitrat 0,01 molar mempunyai pH berapa gitu. Di sini kita dapat mengetahui ionisasi tahap pertama itu berarti Ka-nya 7,4 kali 10 pangkat minus 4. Dan di soal ini kita bisa tahu bahwa molaritas asamnya itu 0,01 molar. Di sini kita mencari pH-nya menggunakan rumus penentuan pH asam lemah, di mana untuk mencari konsentrasi H plusnya kita mencari dari akar Ka dikali Ma. Ka-nya kita masukkan 7,4 kali 10 pangkat minus 4 dan Ma-nya kita masukin 0,01 molar atau 10 pangkat min 2. Dan kita dapat hasilnya itu 2,7 kali 10 pangkat min 3 untuk konsentrasi H plusnya. Maka pH sama dengan min log dikali konsentrasi H plus min log dikali 2,7 dikali 10 pangkat min 3 dan hasilnya adalah 2,57. Untuk nomor 3, produk shampoo dibuat dari asam sitrat dan natrium sitrat dengan perbandingan konsentrasi asam sitrat banding natrium sitrat adalah 1:10, maka akan mempunyai nilai pH berapa? Di sini kita tahu Ka-nya adalah 7,4 kali 10 pangkat minus 4 dan perbandingan asam sitrat dengan natrium sitrat adalah 1:10. Untuk mencari pH-nya, kita harus mencari H plusnya terlebih dahulu, di mana konsentrasi H plus sama dengan Ka dikali konsentrasi asam lemah dibagi dengan konsentrasi basa konjugasi. Di sini kita belum mengetahui basa konjugasinya berapa, maka kita harus mencarinya melalui garamnya. Garamnya adalah natrium sitrat dengan rumus NaC6H7O7. Kita uraikan jadi Na plus ditambah C6H7O7. Tadi
perbandingan konsentrasi asam sitrat dengan natrium sitrat adalah 1:10. Kita misalkan konsentrasi natrium sitrat adalah 10 molar, maka konsentrasi basa konjugasinya juga 10 molar karena mempunyai koefisien yang sama. Kita menggunakan rumus perbandingan koefisien. Maka kita langsung masukkan saja ke konsentrasi H+ sama dengan Ka dikali konsentrasi asam lemah bagi konsentrasi basa konjugasi. Ka-nya itu yang tadi 7,4 kali 10 pangkat min 4 dikali konsentrasi asam lemahnya kita anggap aja 1 berdasarkan perbandingan tadi, dan konsentrasi basa konjugasinya itu 1:10 ya, sama-sama karena koefisiennya tadi sama. Lalu kita hitung jadi 7,4 kali 10 pangkat min 5 itu untuk konsentrasi H plusnya. Untuk pH nya berarti min log dikali konsentrasi H plus, berarti min log dikali 7,4 kali 10 pangkat 5 min 5 berarti 5 min log 7,4 dan hasilnya adalah 4,13. Jawabannya adalah D. Topik yang akan diambil ialah kandungan larutan penyangga dalam obat atau jerawat, yaitu asam asetat dan natrium asetat. Larutan penyangga digunakan dalam obat atau jerawat berguna untuk menjaga stabilitas pH obat dan memastikan efektivitas zat aktif di dalamnya. pH yang stabil sangat penting karena dapat mempengaruhi aktivitas enzim dan stabilitas bahan kimia lain dalam formulasi obat. Asam asetat dan natrium asetat dapat dimanfaatkan dalam obat jerawat karena sifat asam asetat yang antibakteri dan dapat menghambat pertumbuhan bakteri penyebab jerawat, serta natrium asetat yang dapat membantu mengontrol pH kulit. Natrium asetat dapat digunakan dalam kombinasi dengan bahan lain untuk menciptakan formulasi yang efektif dalam mengatasi jerawat.